Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Beraninya Kang Deddy Mulyadi mengungkap hutang BUMN terhadap Bank BJB. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Dan kan Bapak pengen rame yang nontonnya. Ada yang Jadi sebentar ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Mungkin kesabaran Kang Deddy mulai habis atau hilang begitu sebentar ya. Atas hutang dari BUMN ke Jawa Barat. BUMN ke Pemprov Jawa Barat yang sampai sekarang belum dilunasi begitu. Akhirnya dalam sebuah rapat atau dalam sebuah acara di forum begitu sebentar, akhirnya Kang Deddy menagih semua orang-orang yang telah berhutang di Jawa Barat yang nilainya luar biasa sebetulnya, triliunan lebih. Yang kalau ini dikembalikan ke Jawa Barat, bisa dibayangkan apa yang terjadi, pembangunan seperti apa yang akan diciptakan oleh Kang Deddy. Karena dengan defisit anggaran yang sekarang saja, pembangunan di Jawa Barat ini luar biasa sebetulnya. Dan kalau 1 triliun dikembalikan, bisa dibayangkan sudah ya pembangunan yang akan dilakukan Deddy. Dan menarik sebetulnya kita reaksi bagaimana sih sebenarnya. Ini tegas sebetulnya Kang Deddy menagih hutangnya, hutang orang-orang, ayo bayar begitu ya ke Jawa Barat dalam sebuah acara forum. Ini menarik reaksi ya, bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Cuma Deddy Mulyadi yang berani nagih utang di depan ratusan orang. Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, kami punya utang di Polkom setiap tahun. Tapi ngutang DPH ke Jawa Barat sudah 3 tahun dan dibayar-bayar. Mohon ini sangat penting sekali. Tadi pusat itu kadang-kadang itu kita punya hutang 3,4 triliun. Pen waktu bangun masjid dan segala macam itu tiap tahun otomatis dipotong. Tapi kita nagih dana lagi hasil pajak ke daerah yang sampai hari ini belum dibayar, itu 27 kali tadi kamu tentukan. Nah itu karena bagaimanapun pusat itu adalah hidup, dan ciri dari itu adalah selalu menyayangi anak-anaknya. Bahkan hidup berani mengorbankan itu menjadi kepentingan anak-anak. Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Yang saya sebutin nih, ada. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak di sini? Orang punya utang harus bayar kan gitu. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. Sebutin dah tuh. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. 3,6 triliun. Beban, Pak. Orang daerah itu harusnya dibantu bukan dipinjem. Pinjem nggak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja. Minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban, Pak. Terima kasih. Iya sih, benar. Ada pertanyaan dulu yang saya butuh jawaban. Karena fokus kita kan pada BUMN dan Danantara. BUMN apakah gerangan yang sudah lama ada di Jawa Barat tapi tidak memberi kontribusi bagi Jawa Barat atau bahkan menjadi beban? Yang kedua adalah Danantara Danantara, apa harapan Pak Gubernur untuk Danantara? Kan ini kan asetnya Danantara termasuk yang dijelaskan Pak Agito tadi banyak di Jawa Barat juga. Masa Jawa Barat tidak menikmatinya? Iya, sebenarnya kan kalau ngomong, saya sih melihat begini.
Kalau BUMN saya yang menurut saya berkontribusi secara konservasi adalah PTPN dan Perhutani. Berkontribusi secara konservasi. Tetapi kalau dari sisi finansial itu menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena sekarang nanam teh pun dibiayai oleh pemerintah provinsi. Iya, karena kepentingan kita konservasi. Daripada area perkebunan teh itu kosong, kemudian jadi longsor, atau disewakan pada pihak lain untuk kepentingan bukan peruntukan perkebunan, kan lebih baik provinsi mengambil alih untuk nanamin teh dan rakyatnya digaji oleh provinsi. Karena kepentingan kita konservasi. Kenapa? Karena bagi saya kepentingan konservasi itu melahirkan ekonomi. Kalau Jawa Barat tanpa teh, Jawa Barat tanpa karet, Jawa Barat tanpa perhutani, maka satu, Jawa Barat tidak akan pernah ada. Karena apa? Akan terjadi bencana yang luar biasa, dan setelah itu tidak akan ada hotel. Kenapa? Orang tidak ada yang berkunjung. Kalau ke puncak nggak ada kebun teh, nggak akan ada tuh hotel di puncak. Kan itu. Nah, jadi kalau yang tadi ya, yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Masuk. Yang saya sebutin nih. Ada. Ada di HP saya ada. Mana HP-nya nih? Ada. Saya sebutin. Itu beban, Pak. Sudah nggak ada duit, Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak di sini? Orang punya utang harus bayar kan gitu. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709 709.596 rupiah. Beban, Pak. Kang Deddy sebutkan satu persatu perusahaan BUMN yang belum juga membayarkan hutangnya kepada Bank BJB. Hal ini disampaikan langsung saat ia mendapatkan pertanyaan dari Pak Akbar Faisal. Semua orang sampai salut dengan keberanian Kang Deddy. BUMN apakah gerangan yang sudah lama ada di Jawa Barat tapi tidak memberi kontribusi bagi Jawa Barat atau bahkan menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Masuk. Ada. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak? Ini lengkapnya. Orang punya utang harus bayar. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. Beban, Pak. Orang daerah tuh harusnya dibantu bukan dipinjem.
Pinjam, nggak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja. Minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban. Terima kasih. Ya. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu, Pak, biar terbuka saudara Jawa Barat. Kelucuannya adalah ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. 11 sebulan, setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Dari inti semua adalah harus dipisahkan antara kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik. Independensi atau netralitas. Karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur, maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Kalau ingin mengalami kemajuan dan percepatan, lepaskan seluruh aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial, karena finansial itu harus netral, dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya nggak mau itu. Itu sebetulnya, dan sekali lagi bisa dibayangkan dengan uang triliunan seperti itu, bisa dibayangkan sebetulnya seperti apa wajah Jawa Barat begitu. Pembangunan, pemerataan, kesejahteraan itu pasti dilakukan oleh Kang Deddy. Saya yakin pasti dilakukan oleh Kang Deddy sebetulnya. Karena apa? Sekali lagi dengan dana terbatas dipotong lagi oleh pusat. Kita lihat sekarang wajah Jawa Barat begitu ada perubahan sebetulnya. Jalan diperbaiki, jembatan diperbaiki, perbatasan ditata, semua sebetulnya. Dan sekali lagi, kalau dana sekian triliun tadi dikembalikan ke Pemprov Jawa Barat, saya yakin langkah yang akan diambil oleh Kang Deddy adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Dengan mungkin membuka lapangan kerja, dengan memberikan kesejahteraan, dengan memberikan dana-dana yang nantinya bisa bermanfaat dan bisa sekali lagi mensejahterakan rakyat Jawa Barat. Kalau kita dengar ini sebetulnya, apalagi Anda warga Jawa Barat, desak itu ya, yang utang-utang tadi ya, semakin menarik sebetulnya. Kita lanjutin. Beraninya Kang Deddy Mulyadi mengungkap hutang BUMN terhadap Bank BJB. 9 BUMN berhutang terhadap Bank BJB sekitar 3, sekian lebih triliun. Harusnya 621 miliar hutang Jawa Barat pada pengusaha bisa diselesaikan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya Kang Deddy Mulyadi menagih terhadap 9 BUMN? Harusnya sih pusat mendukung terkait tentang perkembangan daerah. Kok ini malah berhutang banyak ya? Gimana ya cara nagihnya ya? Sesak nafas terjebak dalam rasa, tak bisa pulang, tak bisa ku bertahan. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Dan kan Bapak pengen ramai yang nontonnya. Nah, ada yang lucu loh Pak. Seluruh perkebunan PT PM karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong. Longsor di mana-mana. Kemudian orang mulai ngambil masing-masing, mengkapling-kapling tanah itu. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak punya rencana menanam lagi, kenapa harus punya rencana menebak? Itu pertama. Yang kedua, karena target pendapatan di sektor kehutanan menjadi target yang harus dibiayai dan store. Mengakibatkan apa? Hutan-hutan produksi yang perhutani membabat areal hutannya tanpa melihat implikasi yang akan dilakukan. Terjadi longsor, banjir, dan berbagai hal. Sehingga apa yang akibatnya adalah harga kayunya misalnya hanya mencapai 20 miliar, tapi recovery bencananya lebih dari 500 miliar.
Satu sisi BUMN yang mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Teh itu juga sama mengejar target. Saya tahu bahwa orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh, saya lihat. Karena BUMN tuh dari sini pindah ke sini, dari sini pindah sini, hawanya beda. Itu hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT Teh. Iya sih, benar-benar. Kan kebayang itu. Panas, Pak. Itu teh begitu ditanam mati semuanya. Kan hawa semen. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Dan kan Bapak pengen rame yang nontonnya. Nah, apa yang terjadi? Sehingga setiap orang yang pegang BUMN itu pimpin tuh press money. Ini lengkapnya. Karena press money, dia ingin dapat uang kontan. Karena ingin dapat uang kontan, maka tebing-tebing teh dibabat dijadikan sarana wisata, dibangun villa, glamping, terus masif di mana-mana. Setelah itu Bandung banjir, Dipancing. longsor lagi, recovery-nya lagi, ratusan miliar lagi. Nggak ada orang yang mau pergi ke IKN nantinya. Kenapa? Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Ya, Ya dong, kalau ngapain? enggak, yang kan IKN menjadi ibu kota politik, tapi ibu kota pemerintahan, ibu kota budaya, ibu kota industri, ibu kota keuangan, mudah-mudahan tetap Jakarta. Saya nggak paham sih Mas, itu apa Jakarta ini masih ibu kota nggak sih? Masih. Ibu kota apa? Negara. Negara masih, obviously masih. Kan sudah ada dulu presiden yang dulu kan? Ya, tapi kan perpresnya nggak ditandatangani sehingga peralihan belum terjadi. Tidak ditandatangani. Tidak atau belum? Iya, iya. Iya, belum. Belum. Yang jelas waktu itu saya termasuk mempersiapkan perpres peralihannya, tapi sampai hari ini kan belum terletak. Jabar nunggak 621 miliar Kang Dedi beri penjelasan. Pertama bayar hutang Masjid Al-Jabar 3 triliun, belum perawatannya 42 miliar per bulannya dan tunggakan, BPJS 300 miliar di era Ridwan Kamil, kedua pembangunan jalan, sekolah yang tiada hentinya. Tapi untuk kekurangannya sudah koordinasi dengan para kontraktor, dia juga minta maaf belum bisa merata, karena semua butuh proses dan bergantian. Buset dah. No, lihat no. APBD Jabar nyaris jebol. Deddy Mulyadi bongkar warisan utang 621 miliar. Dana 2026 langsung terpangkas 3 triliun. Hah? No, lihat gubernur sebelumnya no. Hah? Elah. Hah? Lihat no. Gara-gara berusaha sama si LM, ya kan? Sama AK, ya kan? Ya begini jadinya nih. Hah? Kagak becus gawenya ngurusin Jawa Barat. Elah. Pakai ninggalin utang segala lagi. Mending utangnya dikit banyak no. Pengen gablokin bayar rasanya palanya. Heran gua, gedek banget gua. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Terhadap Kabupaten Kuta. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Jadi lautan, oke, terowongan. Motor-motor pada mogok. Kacau. Untuk masyarakat Cawang, saya udah baca di IG saya. Ya, kami mohon maaf tidak bisa memuaskan semuanya. Kalau dari kami dari sisi BJB adalah kami satu tidak ingin terulang lagi peristiwa seperti ini. Gitu ya. Jadi kami lagi melakukan internal audit. Kalau tadi kan eksternal audit untuk mengaudit ini. Sekarang internal audit. Kenapa hal ini mesti terjadi? Karena kalau kita misalnya menghitung resiko, kan ada resiko bisnis, resiko likuiditas. Gara-gara memberikan kredit yang tidak amanah ini, kita punya masalah di resiko likuiditas. Dan seharusnya resiko politik BJB itu biasanya adalah pengaruhnya di gubernurnya, karena gubernur itu pemegang pengendali, ya kan. Nah, yang lalu itu terlalu cawe-cawe ke dalam. Kalau yang ini benar-benar nggak menyentuh. Yang saya klarifikasi, yang lalu itu gubernurnya berarti? Gubernurnya pemegang saham BJB itu gubernur ya? Pemegang saham pengendalinya kan perintahnya gubernur. Yang lalu itu artinya ya
tidak melulu RK ya. Ada banyak kan yang lalu itu. Nggak kolaborasi. Itu pada saat kapan tuh pinjamnya? Nah, kita bisa jawab sekarang. Oke, apakah itu zamannya Yang lalu pokoknya. lalu? Ya kan kita masih menggunakan data yang lalu. Nah, jadi aman karena yang lalu, benar nggak? Kita juga belum tahu kapan. Nah, jadi kita juga ingin ini semua jujur kok, ingin semua terbuka. Jadi kalau memang ini 7 tahun yang lalu, oh, berarti yang ini, benar nggak? Kalau ini 4 tahun yang lalu, berarti yang ini gitu ya. Nah, ini kita harus melakukan internal audit karena gini, karena ini benar banyak hal yang dilanggar sebenarnya. Kepatuhannya dilanggar, terus apa namanya dia lihat manajemennya risiko ini banyak yang dilanggar berarti. Dan bank itu menarik. Bank itu kalau melakukan kesalahan tidak mungkin single person. Itu nggak mungkin. Pasti sistemik. Sistemik. Maksudnya ada atasan, bawahan, yang approve, yang jaga, yang kiri, yang kanan gitu kan. Nah, ini akan membuat bagi kita supaya ini tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Ini kan angkanya luar biasa besar. Bahwa misalnya kepala cabang kalau nggak salah itu 40 miliar. Ini sampai 3,5. Itu artinya sampai komut yang dulu pun harusnya bertanggung jawab nih. Gitu loh. Dan iya Bang, itu karena dia ya komisi auditnya, komisi apa, harusnya dia mengawasi lah. semua yang mengawasi, yang melakukan audit dan sebagainya gitu. Kita harus tetap lakukan. Sekali lagi itu demi apa? Demi transparansi, demi lebih baik ke depannya, dan demi warga Jabar. Jadi kita internal lakukan, ya sekarang kita lakukan ini. Terus diumumkan, ini sekarang ini modelnya KDM, umumin gitu. Iya betul. Malah sama KDM tuh enak Pak loh. Jadi kalau wartawan sebagian orang protes lah karena gaya beliau gitu ya. Tapi secara pribadi atau secara kelembagaan kami nggak protes. Karena menarik juga kalau sama KDM tuh kalau mau minta statement, tinggal di Instagram orang gitu. Jadi artinya memang apapun bisa disampaikan secara terbuka gitu. Itu menarik ya kalau kita bicara soal itu. Siapa saja yang terlibat tadi Pak. Indikasinya adalah dari internal manajemennya dan para peminjamnya Pak. Nah itu harus clear. Apalagi tadi peminjamnya jelas. Ya. BUMN 9 BUMN. Itu BUMN top Pak. Ada yang top Pak. Saya karena diamanati jangan dibuka dulu. Iya, apa tadi saya ingin tahu top atau nggak top aja. Top ya. Ada yang top kan. Dan saya nggak berpikir segede itu kok bisa pinjam. Dan bunganya tidak normal buat saya. Ini lengkapnya. Gitu kan. Artinya kan ya harus di-riset. Manajemen dan tata kelola manajemen. Kita kan ada beban bunga tuh misalnya gini. Misalnya kita akan naruh duit 1 miliar dapat bunga 5%. Iya. Berarti kan 5% ini bagi Akang adalah plus, bagi bank adalah beban. Dipancing. Liabilities kan. Nah, kita ngeredit ini 8, kita untung 3. Betul kan? Iya. Ini ngasihnya 1. Ini aja udah rugi. Buat operasional udah rugi, gitu loh. Kok bisa? Itulah ya itu. Ya itu kita pengalaman Mas Owi, kok bisa itu ya? Ada nggak pengalaman yang apa kondisi yang memungkinkan itu bisa terjadi? harusnya nggak ada. Harusnya itu tuh impossible gitu. Kalau dia masih kasih 5 terus kita nggak untung nggak apa-apa, bener nggak? Kan kita bisa. Jadi di divisi treasury itu di perbankan itu kita menghitung bahwa ini ada bunga murah. Misalnya ada orang yang naruh di saving atau buat ATM itu kan bunganya ada bunga murah. Terus ada deposito terus di rata-rata 3 misalnya gini. Berarti kalau minjem ditambah ongkos ini kita ya minimum 6 deh gitu misalnya. Jadi kalau 1 atau 0 itu nggak mungkin. Jadi begitunya bisa terjadi. Berarti kan orang treasury-nya kena. Benar nggak? Orang kepatuhannya kena. Iya. Direksi kena. Karena apa namanya? Nggak prosedural sama sekali, untung ruginya bingung juga gimana? Berarti direksi seenggaknya kan nggak mungkin jadi nggak meeting. Nah itu tapi karena sistemik tadi. Itu kalau dari dari seharusnya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa nuduh. Oh ya, kita nggak audit. Internal ada audit. Audit tadi kan tentu orang melakukan komparasi dong. Yes. Ini kan bank punya sistem. Sekelas BJB yang sebesar itu, BJB itu kan salah satu yang terbesar bank daerah terbesar. Ini terbesar di Indonesia. BJB itu juara 1 Liga 2 di perbankan. Dan juara promosi. Ya kalau udah juara 1 Liga 2 promosi Liga 1 dong. Itu rencana kita. Ke depan kita mau main di Liga 1. Tapi harus beres-beres dulu. Bongkar semua persoalan keuangan di Jawa Barat. 9 BUMN berhutang terhadap Jawa Barat. BUMD yang tidak produktif banyak di Jawa Barat. Ini problematika keuangan di Jawa Barat. Akankah Deddy Mulyadi menyelesaikan persoalan keuangan ini sama seperti penyelesaian banjir, penyelesaian kades, penyelesaian tambang, penyelesaian yang lain sampai akar-akarnya sampai tuntas, yang akhirnya publik terang benderang bagaimana dari mulai hulu ke hilir Kang Deddy selalu menyelesaikan secara tuntas. Harapannya memang betul bahwa BUMN yang 9 dan BUMD yang tidak produktif ini Kang Deddy kumpas tuntas untuk cepat menyelesaikan problematika keuangan di Jawa Barat. Ini bukan persoalan main-main, ini persoalan serius yang memang butuh kehati-hatian bagaimana menyelesaikannya. Sesak nafas terjebak dalam rasa.
tak bisa pulang, tak bisa ku bertahan. Kau biarkan aku luka sendiri. Di depan para narasumber ternama dan para profesor, Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan bobroknya BUMN yang ada di Jawa Barat selama ini. KDM membeberkan beberapa fakta-fakta yang membuat kita berpikir, ternyata selama ini perusak alam itu terkadang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan sendiri. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Ada yang lucu loh Pak. Seluruh perkebunan PTPN karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong. Longsor di mana-mana. Kemudian orang mulai ngambil masing-masing, mengkapling-kapling tanah itu. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak punya rencana menanam lagi, kenapa harus punya rencana menebang? Karena target pendapatan di sektor kehutanan menjadi target yang harus dibiayai dan store. Mengakibatkan apa? Hutan-hutan produksi yang perhutani membabat areal hutannya tanpa melihat implikasi yang akan dilakukan. Terjadi longsor, banjir, dan berbagai hal. Sehingga apa yang akibatnya adalah harga kayunya misalnya hanya mencapai 20 miliar, tapi recovery bencananya lebih dari 500 miliar. Satu sisi BUMN yang mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Teh itu juga sama mengejar target. Saya tahu bahwa orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh, saya lihat. Karena BUMN tuh dari sini pindah ke sini, dari sini pindah sini, hawanya beda. Itu hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT Teh. Kan kebayang itu, panas Pak. Itu teh begitu ditanam mati semuanya, kan hawa semen. Apa yang terjadi? Sehingga setiap orang yang pegang BUMN itu pimpin tuh press money. Karena press money, dia ini dapat uang kontan. Karena ingin dapat uang kontan, maka tebing-tebing teh dibabat dijadikan sarana wisata, dibangun villa, glamping, terus masif di mana-mana. Setelah itu Bandung banjir, longsor lagi, recovery-nya lagi, ratusan miliar lagi. Jadi, apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Jadi gitu sebentar videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru. Sekali lagi, memang benar ya, yang namanya induk seharusnya membantu anaknya begitu. Bukan sekarang anaknya ngebantu induknya begitu. Sudah dana dipotong, dipinjam lagi. Dan parahnya tidak dikembalikan ya. Tapi itulah sebetulnya Kang Deddy ya. Mudah-mudahan setelah mendengar ini yang ngutang-ngutang itu ada sampai 900 miliar tadi ya, luar biasa sebetulnya. Cepat dikembalikan. Tetap jaga persatuan dan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.